Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Nugroho dengan NPM 24351044. Di sini saya akan belajar secara mandiri, yaitu mempelajari bab 9, server side fundamental dan runtimes. Untuk materi pertama yaitu JavaScript runtimes, keluar dari kandang browser. Selama bertahun-tahun JavaScript hidup tertekan di dalam kandang browser, hanya berfungsi untuk membuat animasi menu atau validasi formulir sederhana. Namun pada tahun 2009, Ryan Dahl melakukan sebuah revolusi gila dengan mencabut mesin V8 VX Engine dari browser Google Chrome dan membungkusnya dengan lapisan C++ agar bisa berjalan di sistem operasi komputer secara langsung. Inilah kelahiran Node.js, sebuah JavaScript runtime environment yang memungkinkan kita menulis logika back-end server menggunakan bahasa yang sama dengan front-end. Sebelum era ini, full stack developer adalah makhluk mitos yang harus menguasai dua bahasa berbeda, misalnya PHP atau server dan JS untuk browser. Node.js menghapus batasan tersebut, memungkinkan mengembangkan menggunakan satu bahasa tunggal di seluruh tumpukan teknologi stack, yang secara drastis meningkatkan produktivitas dan penggunaan ulang kode. Namun, Node.js bukanlah satu-satunya pemain di kota ini lagi. Meskipun ia adalah yang paling tua dan matang, sang pencipta Node.js sendiri, Ryan Dahl, menyadari ada beberapa cacat desain fundamental pada ciptaan pertamanya, terutama terkait keamanan dan manajemen paket. Sebagai penembusan dosa, ia menciptakan Deno, sebuah rantai modern yang dibangun dengan bahasa Rust. Deno hadir dengan filosofi secure by default, artinya script Deno tidak bisa mengakses file sistem jaringan atau environment variable kecuali kamu mengizinkan secara eksplisit lewat flag saat menjalankannya. Saat itu Deno mendukung TypeScript secara native tanpa perlu konfigurasi compiler yang rumit, menjadikan pilihan yang menarik bagi pengembang dan mengutamakan keamanan dan modernitas sejak hari pertama. Belum puas dengan persaingan yang dua raksasa, muncul lagi pandangan baru bernama Bun, yang mengklaim dirinya sebagai runtime tercepat di dunia. Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Zig yang berorientasi performa tingkat rendah. Bun dirancang sebagai drop-in replacement untuk Node.js, tetapi dengan kecepatan eksekusi yang berkali-kali lipat lebih kencang. Bun bukan sekedar runtime, ia adalah all-in-one toolkit yang sudah menyertakan package manager, pengganti npm, bundler, pengganti webpack, dan test runner di dalam satu biner tunggal. Kehadiran Bun mengguncang ekosistem karena membuktikan bahwa JavaScript di server masih memiliki ruang optimasi yang sangat besar jika infrastruktur mendukung ditulis. Meskipun Deno dan Bun menawarkan fitur-fitur menggiurkan, Node.js menjadi raja yang tak terbantahkan di industri enterprise. Karena ekosistem yang masif, jutaan pustaka di npm Node Package Manager telah diuji dan dijalankan Node.js selama lebih dari 1 dekade, memberikan stabilitas yang belum bisa ditandingi oleh pendatang baru. Namun kompetisi ini sehat karena memaksa Node.js untuk terus berinovasi, seperti menambahkan dukungan native untuk Fetch API dan test runner bawaan di versi terbarunya. Sebagai arsitek, kamu harus bijak memilih gunakan Node.js untuk stabilitas jangka panjang dan kompatibilitas luas, atau gunakan Bun atau Deno untuk proyek eksperimental yang membutuhkan performa mentah atau keamanan lebih ketat. Kesimpulannya, JavaScript kini adalah bahasa universal yang bisa berjalan di mana saja, mulai dari server cloud, perangkat IoT, hingga fungsi serverless di tepi jaringan edge. Memberikan runtime server bukan hanya tentang menghafal sintaks baru, tetapi memahami bagaimana kode ini berinteraksi dengan sumber daya sistem di luar kotak pasir browser ini. Materi kedua, non-blocking I/O, melayani ribuan tamu sendirian. Salah satu konsep tersulit namun terpenting dalam Node.js adalah arsitektur single-threaded non-blocking I/O. Bayangkan sebuah restoran tradisional seperti server Apache atau PHP lama, di mana setiap kali ada pelanggan datang, manajer restoran mempekerjakan satu pelayan khusus untuk melayani pelanggan itu.
dari awal sampai akhir. Jika restoran sedang ramai dan ada 1.000 pelanggan, restoran harus mempekerjakan 1.000 pelayan atlet. Ini sangat boros memori karena setiap mempekerjakan 1.000 pelayan membutuhkan gaji RAM dan ruang gerak CPU konteks switching. Jika pelanggan hanya duduk diam menunggu makanan dimasak, pelayan tersebut juga ikut diam menganggur, membuang-buang sumber daya yang berharga. Node.js bekerja dengan cara yang berbeda, mirip dengan restoran super efisien yang hanya memiliki satu pelayan super yang sangat cepat. Pelayan ini bertugas mengambil pesanan dari semua meja. Ketika meja 1 memesan makanan, pelayan mencatat pesanan, menyerahkan ke dapur, dan langsung lari ke meja 2 untuk mengambil pesanan lain. Kunci dari keajaiban ini adalah pustaka C++ bernama Libov yang bekerja di belakang layar Node.js. Libov bertanggung jawab mengelola thread pool untuk menangani operasi berat seperti membaca file dari hard disk, melakukan query database, dan enkripsi data. Meskipun JavaScript di permukaan berjalan di satu utas, metode ketiga, modul sistem perang saudara CommonJS versus ISM. Dalam pengembangan perangkat lunak, memecahkan kode menjadi file-file kecil yang terpisah adalah praktik wajib untuk menjaga kerapian dan kemudahan perawatan. Di masa awal Node.js, JavaScript belum memiliki sistem modul standar resmi. Untuk mengisi kekosongan ini, Node.js mengadopsi sistem CommonJS atau CJS menggunakan sintaks requery untuk mengimpor modul dan modul export untuk mengekspor fungsi atau variabel CJS. Node.js akhirnya menambahkan dukungan untuk ISM, tetapi transisi ini menciptakan periode kebingungan yang dikenal dual package hazard. Pengembangan seringkali kebingung kapan harus menggunakan requery dan kapan menggunakan import. Secara default, Node.js menganggap file JS sebagai CommonJS untuk menggunakan ISM. Kamu harus mengubah ekstensi file menjadi MJS atau menambah type modul dan file package JSON. Mencampur kedua sistem ini menjadi satu proyek seringkali menimbulkan error yang memusingkan seperti reference error, requery is not defined. Perbedaan teknis antar keduanya cukup signifikan. Masalah interoperabilitas masih sering terjadi ketika kita menggunakan pustaka lama dari NPM yang hanya menyediakan versi CJS. Untungnya, Node.js menyediakan mekanisme kompatibilitas di mana kita bisa mengimpor modul CJS ke dalam file ISM, biasanya sebagai default import. Namun sebaliknya, import ISM ke dalam CJS jauh lebih sulit
biasanya membutuhkan penggunaan import dinamis. Memahami nuansa ini sangat penting untuk melakukan debugging atau migrasi proyek warisan legacy. Kedepannya CommonJS perlahan ditinggalkan menjadi artefak sejarah, sama seperti var digantikan oleh let atau cons. Deno dan ban sejak awal sudah didesain untuk mendukung ISM secara first class citizen. Masuk ke materi keempat, HTTP Server Construction, merakit server dari nol. Anotopi objek request sangatlah kaya. Ia berisi informasi vital seperti URL yang diminta, metode HTTP, dan header atau content type. Namun, ada satu hal yang sering merugikan pemula: body dari request tidak datang sekaligus dalam satu paket utuh karena sifat jaringan berpotensi lambat dan atau terputus. Data body dikirim dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut chunk atau streams. Di server mentah, kita harus mendengar event data untuk mengumpulkan potongan-potongan ini dan menyatukannya kembali menjadi string atau buffer yang utuh saat event end terjadi. Ini mengajarkan kita bahwa data di internet itu cair dan mengalir, bukan benda padat statis. Salah satu tantangan terbesar membuat server mentah adalah routing. Kita harus menulis logika if-else atau switch case manual untuk mengecek URL dan metode request. Misalnya if rect URL sampai post. Semakin banyak rute yang aplikasi miliki, kode ini akan berubah menjadi spaghetti code, raksasa yang sulit dirawat. Belum lagi urusan memparsing parameter URL atau path variable, yang semuanya harus dibedah manual menggunakan manipulasi string atau modul URL. Inilah alasan utama mengapa framework diciptakan, untuk mengabstraksi kerumitan routing dan parsing ini menjadi API yang bersih dan mudah dibaca. Terakhir, konsep streams dan buffer. Streams dan buffer. Lanjut ke materi kelima, middleware pattern. Setelah merasakan susahnya mengelola logika server secara manual, kita masuk ke konsep arsitektural yang diadopsi oleh hampir semua framework modern. Middleware pattern, konsep ini mengibaratkan pemrosesan request seperti sebuah jalur pemeriksaan atau stasiun kerja secara berurutan. Sebelum akhirnya respons dikirim keluar dari
Di ujung lainnya, setiap middleware memiliki kesempatan untuk memeriksa request, memodifikasinya, memiliki aksi samping. Kekuatan utama pola ini adalah separation of concurrence. Kita bisa menulis middleware kecil yang spesifik untuk satu tugas, misalnya logger middleware untuk mencatat jam akses, out middleware untuk mengecek token login, body parser middleware untuk memparsing JSON. Middleware ini kemudian bisa dipasang secara global. Middleware juga merupakan tempat terbaik untuk menerapkan global error handling. Middleware ini 4 parameter, yaitu R, rect, rest, dan next. Bertugas menangkap semua kecelakaan yang terjadi di hulu, memformat poson error. Yang keenam, integrasi keislaman. Dalam arsitektur aplikasi backend adalah analogi teknologi yang sempurna untuk alam batin spiritualitas manusia. Pengguna hanya melihat front-end, zahir, atau amal lahiriah, tetapi kualitas, kecepatan, dan kebenaran dari tampilan tersebut sebenarnya ditentukan oleh apa yang terjadi di backend. Jika server backend lambat atau korup, tampilan front-end seindah apapun tidak akan berguna. Ini akan mengingatkan kita pada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Konsep non-blocking I/O dan kemampuan Node.js melayani ribuan request secara konkuren mengajarkan kita tentang etos kerja, khidmat, pelayanan, dan keberkahan waktu. Server yang blocking macet saat menangani satu tugas adalah server yang egois. Sebaliknya, server non-blocking adalah pelayan yang sigap. Terakhir, peran utama HTTP server adalah untuk mendengar listen atau merespon server. Dalam Islam, pemimpin sebuah kaum adalah pelayan mereka. Sayyidul qaumi khadimuhum. Server yang baik adalah server yang selalu listening pada port yang ditentukan dan memberikan respons yang tepat tanpa error. Membangun server mengerjakan kita materi ke-7, kesimpulan. Inilah kesimpulan dari pembahasan tadi. Dan materi ke-8 adalah asesmen kompetensi SI. Sekian pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.